belum ada respon. Apakah bisa hadir atau apa tidak? Monggo kepada Ketua LP2AM Bapak Dr. Andes Mansur Abadi dipersilahkan. Makasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Dekan, Prof. Siswanto, kepada Pak Mul, Ketua LPM, pada Bu Fida, kemudian pada teman-teman LP2M semua, Pak Eri, Pak Khalid, dan Pak Mamang, Alhamdulillah. Saya singkat saja begini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan untuk mengantarkan uh, uji publik dari draft pedoman KPM dan PKM yang kita godok selama hampir setahun. Pertama, sesungguhnya agar tidak terjadi miskomunikasi antara LP2M dan fakultas terutama, kami melakukan ini semua justru ingin mendapatkan masukan terutama dalam persoalan KPM yang bermuatan MBKM. Itu jadi itu yang poin pertama. Jadi kita ingin mendapat masukan ya sebelum nanti disahkan oleh rektor ataupun senat. Nah, yang kedua, ini mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendukung ini karena ini sangat krusial, yaitu bahwa dalam pedoman KPM dan PKM, baik KPM yang dilaksanakan oleh fakultas maupun yang dilakukan oleh LP2M, yaitu KPM kolaboratif itu, begitu juga PKM yang dilakukan fakultas maupun yang dilakukan oleh LP2M, itu sangat bukan sangat tergantung, maaf saya salah diksi. Alur proses dari pengajuan maupun sampai pada outcome itu amat sangat ditentukan kelancarannya oleh aplikasi Sipol kita. Jadi mudah-mudahan melalui malaikatnya yang ada pada malam hari ini itu bisa didengar oleh semua stakeholder di kampus kita, mulai dari rektor, warek 1, para dekan, karena seandainya Sipol seperti yang kita rancang, yang besok kita akan ketemu itu bisa efektif betul di bulan Februari, maka Pak Mulyadi, saya bisa ketawa dan tersenyum dan tidur dengan tenang itu proses. Jadi itu sangat-sangat membantu, sementara yang hal-hal yang lain saya pikir bisa dibenahi sambil jalan. Jadi intinya itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa pedoman ini kita pengen dapat masukan. Yang kedua, secara substansi, proses, dan kejelasan output outcome dari dua kegiatan Tridharma ini, diujian nanti penelitian itu sangat ditentukan oleh bahasa saya ketuntasan dari fungsi aplikasi itu amat sangat membantu. Saya pikir itu mudah-mudahan Zoom kita malam ini betul-betul mendapatkan sesuatu yang benar-benar bisa menguatkan lembaga kita semua yang saling terkait dan saling terintegrasi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas sambutannya. Selanjutnya mungkin langsung Pak Khalid ya, Pak Khalid ya.
Jadi mungkin dijelaskan kronologisnya, terus poin-poin yang hari Senin kemarin sudah diplenukan oleh LP2M. Nah, nanti ini kan sudah direkam ya. Rekaman ini mungkin nanti akan di-share di grup untuk bisa diputar ulang oleh kawan-kawan yang mungkin pada malam hari ini masih ada kegiatan pengabdian masyarakat yang lain, sehingga nanti eh, masukannya bisa sambil berjalan. Monggo Pak Holed untuk memimpin jalannya atau untuk mempresentasikan aja dulu Pak ya, apa yang berubah, apa yang tetap, dan apa penekanannya itu apa, dan kenapa kok berubah, mungkin itu Pak Holed. Monggo Pak Holed bisa pakai share screen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, perwakilan dari Fakultas Tarbiyah, Bapak Prof. Siswanto, Bapak Dr. Ahmad Mulyadi dari Fakultas Syariah, dan Ibu Hida dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, serta perwakilan dari FEB yang insya Allah akan segera mengikuti Zoom ini. Baik, sebelumnya saya izin share screen. Kita mulai dari KPM dulu, karena ada dua pedoman, KPM dan PKM. Untuk KPM ini sifatnya beberapa hal yang kemarin sempat kita bincangkan pada hari Senin, itu saya coba untuk muat di pedoman, terutama yang banyak skema perubahannya adalah kita menggunakan istilah KPM bermuatan MBKM, karena ada beberapa rekognisi yang tentunya butuh masukan dari fakultas. Baik, nah, dalam aplikasi ini, dalam pedoman ini, hanya ada beberapa perubahan yang cukup signifikan, artinya beberapa perubahan yang lain itu hanya pada diksi, namun pada substansinya itu ada pada poin output dan skema muatan MBKM-nya. Barangkali kita langsung pada muatan MBKM-nya saja dulu. Nah, ini. Jadi di sini ada beberapa skema, karena memang KPM kolaboratif itu ada 4 jenis, ada internasional, Nusantara, ini yang nasional, kemudian Persemakmuran, X, IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan KPM kolaboratif antar PT yang diselenggarakan atau tuan rumahnya adalah kita sendiri. Jadi di sini skema rekognisi pertama, rekognisi mata kuliah, itu untuk yang internasional kita berikan maksimal 18 SKS. Untuk yang Nusantara 14, untuk Persemakmuran 14, untuk yang kolaboratif antar PT itu maksimal 10. Nah, skemanya ada pada implementasi pengabdian. Jadi yang pertama, untuk KPM internasional, total 18 itu diperoleh dari 4 SKS PPL, 4 SKS KPM, 6 SKS skripsi, dan
4 SKS dari mata kuliah lainnya. Nah, mata kuliah lainnya ini sejatinya itu hanya merupakan pembeda dari KPM Nusantara dan Persemakmuran. Kenapa? Karena mahasiswa yang akan mengikuti KPM kolaboratif itu tanpa mengubah jumlah SKS, yaitu 100 SKS yang sudah lulus sesuai dengan data akademik, maka sebenarnya seluruh mata kuliah selain 3 mata kuliah sebelumnya, kecuali PPL, skripsi, dan KPM, itu sudah tuntas. Kecuali yang 4 SKS ini kemudian mahasiswa ingin menuntaskan melalui mata kuliah pilihan atau mata kuliah yang pernah tidak lulus, misalnya seperti itu. Kemudian untuk yang Nusantara itu 4 SKS dari PPL, 4 SKS dari KPM, dan 6 SKS dari skripsi. Yang berbeda hanya di KPM kolaboratif antar PT. 4 SKS dan 4 SKS itu berarti 8. Kalau mereka mengambil 8, artinya ketika output ataupun kegiatan yang dilakukan di lapangan bisa memuat 4-4, maka kemudian kita akan hargai 4-4 berupa PPL dan KPM. Atau kemudian skripsi dan pengabdian pada masyarakat. Di PPL-nya mereka tetap ikut konvensional, kemudian yang KPM-nya dan skripsinya mereka kita rekognisi. Dengan beberapa catatan sebagai berikut. Jadi yang pertama, kegiatan pengabdian yang dilakukan memuat materi yang relevan dengan praktik pengalaman lapangan. Jadi kalau yang di tarbiyah misalnya ketik mengajar, yang di FEBI itu lebih pada proses bagaimana pengembangan UMKM atau bidang-bidang lainnya dalam konteks keekonomian. Kalau syariah ya di hukum, baik hukum ekonomi maupun hukum-hukum yang lain. Kemudian untuk yang FAUD misalnya dalam bidang komunikasi dan seterusnya. Jika mahasiswa dengan kompetensinya masing-masing itu sudah terpenuhi dalam kegiatan PKM, dalam kegiatan KPM, maka mereka kita rekognisi PPL-nya. Sementara untuk skripsi itu menulis karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal minimal Sinta 3. Nah, konsep atau skema dari rekognisi ini bahwa merujuk pada keterpenuhan muatan kurikulum. Artinya, ketika hanya menyelesaikan kompetensi di bidang PPL, maka dia kita rekognisi 8 saja, 4 untuk PPL dan 4 untuk KPM. Sementara skripsinya nanti bisa dilakukan secara konvensional. Dan seterusnya. Artinya ketercapaian konsep kita itu ada pada ketercapaian kegiatan mahasiswa. Oleh karena itu nanti rancangan pendampingan pada kegiatan KPM yang bermuatan MBKM ini akan melibatkan beberapa dosen dari fakultas. Jadi nanti untuk yang pengabdian dan PPL itu nanti akan berkolaborasi untuk memberikan dampingan. Misalnya, saya sebagai DPL KPM kolaboratif antar PT. Kemudian saya melibatkan Bu Fida sebagai DPL dalam kegiatan memberikan masukan kegiatan yang sifatnya mengarah pada PPL-nya. Nah, kemudian untuk skripsi, monggo kita sepakati. Apakah nanti fakultas yang akan menentukan pembimbingnya atau ada tawaran atau skema lain yang bisa dijadikan sebagai rujukan mahasiswa tersebut sudah melalui beberapa bimbingan-bimbingan yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan. Nah,
Ketentuan ini tetap saya garis bawahi, LP2M harus berkolaborasi dengan fakultas, baik pada aspek laboratorium yang kemudian dihandle oleh lab, kepala laboratorium misalnya, maupun wakil dekan 1 yang menaungi masalah-masalah yang sifatnya akademis di bidang skripsi misalnya. Jadi model kolaborasi inilah yang akan kita jadikan model. Makanya kemudian saya memulai tanpa harus berpikir secara mendalam. Karena kalau mendalam ini butuh 1 tahun, bahkan 2 tahun. Jadi kita mulai, kalau memang nanti model dari penyelenggaraan KPM di tahun ini yang kolaboratif, ada kelemahan-kelemahan, mari kita evaluasi bersama. Mari kita bincang bersama lagi, kira-kira hal apa yang perlu untuk diperbaiki. Nah, itu terkait dengan KPM kolaboratif, bermuatan kolaboratif. Nah, ketentuan-ketentuannya itu ada pada halaman 29. Kemudian yang kedua, terkait dengan mekanisme pelaporan. Jadi pelaporan kita itu paperless semua. TIPD akan membuat rancangan aplikasi yang nantinya mahasiswa tidak perlu lagi diminta untuk menulis pada kertas, terutama untuk field note yang menyulitkan, dalam tanda kutip, menyulitkan pada aspek pengecekan. Jadi di satu sisi dosen itu ketika datang ke lapangan harus ngecek field note-nya, tidak bisa dicek dari rumah. Nah, oleh karenanya kita minta pada TIPD bahwa field note itu harus paperless, sehingga dosen akan memberikan masukan-masukan, evaluasi, tidak hanya di lapangan, tapi dari rumah, kemudian datang ke lapangan hanya menyampaikan beberapa evaluasi-evaluasinya. Oleh karenanya, laporan individu untuk mahasiswa yang awalnya itu berupa field note dan artikel, ini kita ubah hanya field note saja. Sementara laporan kolektifnya itu berupa artikel ilmiah. Penambahan aspek publikasi itu ada 2, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi publikasi kegiatan pada media sosial berupa kegiatan-kegiatan, ini perlu pembiasaan saja. Insya Allah nanti kita akan koordinasi dengan Pak Dekan, seluruh dekanat, akan ada kegiatan refreshment DPL, yang paling tidak ada utusan-utusan dari fakultas, karena memang tidak mungkin kita undang seluruh dosen karena keterbatasan anggaran, untuk mendapatkan beberapa pengetahuan tentang publikasi media sosial, publikasi berita online, maupun output berupa jurnal dan buku. Nah, yang perlu untuk dibincangkan di sini untuk kategori mekanisme pelaporan, ini poin ketiga, bahwa laporan kegiatan KPM kolaboratif yang setara dengan mata kuliah bermuatan MBKM dapat direkognisi dengan melampirkan bukti dukung. Artinya bahwa mata kuliah, misalnya suatu saat ada mahasiswa yang ingin mengambil 4 mata kuliah yang boleh dijadikan sebagai rujukan sudah melaksanakan MBKM, maka bukti dukungnya itu apa dan mata kuliahnya itu apa. Sementara ini bayangan kami, masukan dari Prof. Eri, seperti kewirausahaan misalnya lah. Sekarang kalau masalahnya kalau mahasiswa sudah selesai kewirausahaan, ya sudah cukup, tidak perlu diambil itu. Cukup fokus pada skripsi dan PPL misalnya begitu. Hanya saja apakah lampiran bukti dukung itu harus kita tentukan berupa apa, atau kemudian kita serahkan tanggung jawab itu kepada DPL, atau seperti apa? Monggo nanti dikomentari. Saya kira hanya itu dalam
kegiatan KPM yang perlu saya sampaikan. Sementara untuk hal-hal lain berupa teknis, monggo Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian yang kedua kita lanjutkan untuk PKM. Nah, untuk PKM ini ada beberapa perubahan yang menurut saya ketika dibandingkan dengan sebelumnya itu lebih ringkas. Untuk poin bab 1 itu tidak ada perubahan sama sekali. Yang ada perubahan adalah skema mulai dari bab 2. Jadi di bab 2 itu kita ubah skema dari fakultas BUPTN, PNBP atau apa karena berbasis anggaran kemarin, maka kita coba untuk melakukan PKM dengan skema pelaksanaannya, prosesnya. Jadi ini adalah penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat oleh dosen yang berbasis standar proses. Apakah kemudian di sini ada istilah kompetitif, kemudian kebijakan, dan mandiri. Karena intinya hanya 3 itu dari sisi proses. Untuk kompetitif, saya kira sudah tidak perlu dijelaskan melalui skema-skema yang sudah konvensional, standar, mulai dari pengusulan sampai dengan penetapan. Kemudian untuk kebijakan. Jadi ketiga PKM ini sebenarnya untuk institut dan fakultas. Jadi di institut nanti ada yang kompetitif, di fakultas ada yang kompetitif. Kemudian di institut ada kebijakan lembaga, juga ada mitra kolaboratif. Ini juga membuka ruang untuk fakultas. Jadi fakultas itu secara kebijakan itu apa, mitra kolaboratif apa, monggo. Nanti kami akan menyediakan fasilitas itu di Sipol, dan untuk fakultas, admin akan kami berikan akses untuk melakukan upaya proses penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini mulai dari awal sampai akhir. Yang mandiri juga begitu. Institut bisa masuk ke institut, bisa masuk ke fakultas. Karena yang mandiri ini memang hanya jadi satu, dosen hanya melaporkan kegiatannya, kemudian menyampaikan bukti dukungnya saja. Yang perlu dikomentari barangkali klaster pengabdian. Jadi saya minta masukan pada fakultas maupun pimpinan yang lain, kira-kira klaster pengabdian yang tidak mengakomodir. Ini yang penting, bahwa kami tidak paham kebutuhan fakultas itu apa, yang tidak mengakomodir terhadap kegiatan pengabdian dosen itu berupa apa. Karena kalau melihat dari skema klaster yang kami sampaikan ini, hanya ada beberapa penambahan, Bapak Ibu. Jadi penambahannya itu ada pada pengabdian berbasis pesantren. Nah, yang ini 9. Kemudian pengabdian berbasis desa mitra. Kemudian pengabdian berbasis kebijakan tema, dan potensi kemaduraan. Sementara yang lain itu hampir sama dengan apa yang ditentukan atau apa yang muncul klasternya di pusat, di Diktis, di Litap Dimas. Nah, 3 ini apakah kemudian perlu ada penambahan klaster atau dianggap cukup? Kemudian dari aspek luaran, tadi di sebelah kanan atau di bawahnya uraian, itu sudah ada beberapa output dan outcome. Monggo dikomentari. Dengan menghilangkan, jadi saat ini saya rancang untuk output itu menghilangkan dummy buku. Kecuali nanti memang
kita masukkan, tapi kita berikan penjelasan opsional misalnya, karena adanya kebutuhan dari prodi. Karena apa pertimbangan saya untuk sementara ini, dana bantuan untuk pengabdian itu masih sangat minim, sehingga kasihan, karena memang pengabdian yang serius itu menurut hemat kami lebih berat sebenarnya dari riset, karena harus melakukan upaya-upaya turun ke lapangan, ya cari datanya juga sama. Sementara kalau riset itu setelah menjadi data, maka kemudian menyusun laporan. Tapi kalau di pengabdian setelah mencari data, kemudian melakukan FGD, melaksanakan aksi, dan seterusnya. Jadi lebih banyak kegiatan fisiknya saja, tidak hanya kegiatan yang bersifat intelektual. Kemudian, nah, sistematika pengusulan itu kami tambahkan kemarin itu sebenarnya sudah ada mahasiswa ini, tapi ternyata dosen abai terhadap konsep ini. Sehingga kami, kalau secara administratif, nanti kita tekankan, setiap fakultas nanti menekankan pada dosennya masing-masing, bahwa melibatkan mahasiswa ini adalah kepentingan dari institusi. Kemarin itu kami bingung, kalau ini kami masukkan pada administrasi, nanti kita deadline misalnya karena tidak melibatkan mahasiswa kemarin itu, maka pengabdian kita itu dari beberapa tinggal satu. Karena yang melibatkan mahasiswa hanya satu kelompok. Gitu. Sementara yang lain ada yang berdua, ada yang bertiga, tanpa ada keterlibatan dari mahasiswa. Kemudian hampir seluruh laporan itu tidak ada yang memunculkan narasi mahasiswa itu melakukan apa dan apa kontribusinya. Nah, tagihan ini, oh ya, saya lupa, tagihan ini saya tambah dengan ini. Ini ternyata sangat dibutuhkan saat akreditasi. Bukti kemanfaatan program. Dan yang paling mudah itu sertifikat. Jadi seluruh pengabdi itu secara teknis barangkali kalau di kampus lain itu mereka membuat sertifikat yang ditandatangani oleh mitra. Jadi kalau mereka ke UMKM misalnya, ya siapa pimpinan UMKM itu yang menandatangani kegiatan pengabdian dosen dan menjelaskan bahwa dengan adanya kegiatan pengabdian ini kami menerima manfaat berupa satu apa, dua apa, tiga apa. Kemudian mereka tanda tangan dan distempel. Itu bisa menjadi rujukan biasanya di akreditasi, dan saya melihat diskusi-diskusi di beberapa kampus di luar kampus kita, itu mereka menggunakan strategi ini biar tidak bingung. Sehingga bukti kemanfaatannya itu kalau KPM-nya, kalau PKM-nya 10, mereka 10. Dan itu bisa diklaim oleh fakultas lain ketika database itu semua sudah masuk ke SIPOL. Jadi nanti fakultas tarbiyah menghasilkan beberapa, setelah institut LP2M menghasilkan beberapa, nah nanti di akhir ada rekapitulasi yang bisa diakses oleh fakultas lainnya. Fakultas syariah yang kemudian sudah menghasilkan 5, ingin lebih dari LP2M 10, dari fakultas tarbiyah 5, dan seterusnya. Itu bisa bisa saling join begitu, itu maksud kami. Jika disepakati monggo, jika mau direvisi saya minta masukannya. Kemudian saya kira cukup, untuk yang lain bisa dibaca sendiri karena hanya bersifat proses saja. Jadi kami hanya berupaya untuk menyederhanakan pedoman sebelumnya agar lebih ringkas. Saya kira seperti itu. Mohon nanti diperbanyak melalui diskusi, Prof. Eri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kapus, Bapak Dr. Khalid, atas presentasinya dan poin-poin yang berubah, dan pada malam hari ini kita
meminta masukan yang seluas-luasnya kepada kawan-kawan dekanat, wakil dekan, lab, yang nanti juga bersama-sama akan menjadi leading sektor. Jadi perlu diluruskan juga Pak Khoded ya, nanti tolong saya dikoreksi ya, bahwa pedoman ini pedoman untuk 2024, dan kelihatannya yang MBKM itu kan ini apa namanya, bukan apa, berbasis apa Pak istilahnya Pak, kalau yang kita pakai itu pilihan katanya Muatan, bermuatan. bermuatan, muatan. Jadi ini bermuatan. Jadi sebenarnya masih model MBKM, embrio MBKM yang akan diterapkan pada KPM kolaboratif, bukan yang fakultas. Jadi nanti mungkin akan disempurnakan lagi pada tahun-tahun yang akan datang setelah memang MBKM yang sebenarnya itu bisa terimplementasikan. Monggo, saya kira file sudah di-share mulai kemarin, dan semoga para peserta sudah tuntas membacanya. Silakan untuk memberikan masukan atau ingin menegaskan kembali masukan yang sudah dikirim secara tertulis melalui link yang sudah kami bagikan kemarin. Monggo silakan, mungkin dari Tarbiyah, Bu Fida barusan. dari Bu Fida, ada Fida. Monggo Bu Fida, mungkin yang lain nih wajib untuk memberikan masukan ya, karena ini juga di apa rekam, kami juga meminta masukan yang seluas-luasnya untuk Bapak Ibu yang tidak bisa hadir dan bisa memberikan feedback juga pada hasil record yang akan kita share nanti setelah ini selesai. Monggo Bu Fida dulu ya. Ini yang open kamera ini Segafur, Pak Sukron, tapi monggo Bu Ya, Afida. mohon izin Mas Heri. Ya, Pak Gafur dulu ya. Monggo Pak Gafur. Oke, Em, saya cukup tertarik tadi dengan apa item yang terkait dengan em, kegiatan penulisan artikel untuk yang tugas akhir non skripsi ya. Nah, saya pikir senyampang di sini kita ngumpul ini para wakil dekan satu ini ada Pak Farid dan Pak Ahmad Mulyadi. Kayaknya minus Pak Zubahan ini. Em, Sepertinya kita harus duduk bersama terkait dengan juknis yang dibuat oleh masing-masing fakultas. Artinya apa? Artinya biar ada keseragaman terkait dengan bagaimana pola yang dibuat oleh masing-masing fakultas. Memang perlu kita sadari bahwa masing-masing fakultas itu memiliki kekhasan masing-masing. Namun demikian, biar nanti tidak ada saling membandingkan antara mahasiswa fakultas A, B, dan C, sepertinya memang harus duduk bersama untuk menyelaraskan juknis penyusunan apa namanya em, tugas akhir non skripsi. Sehingga kemudian apa yang kita rumuskan ini nanti akan berbanding lurus dengan apa yang diinginkan oleh buku pedoman yang disusun oleh LP2M. Nah, itu harapannya. Sehingga seperti tadi disampaikan oleh Kapus Pengabdian bahwa pola yang dilakukan oleh fakultas itu kan memiliki kekhasan masing-masing. Sehingga itu diserahkan ke masing-masing fakultas terkait dengan pola-pola yang ada. Contoh misalnya begini, saya ambil contoh tadi tadi sore saya kedatangan mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM internasional yang di Malaysia kemarin. Ya. Nah, di situ mahasiswa tersebut mencoba untuk konsultasi karena selama proses di Malaysia, anak itu menyelesaikan tahapan proses, menyelesaikan artikel dan artikel sudah disubmit di jurnal Sinta 3 dan sudah mendapatkan LOE. Nah, dengan pola yang seperti ini kan sudah jalan pintas ya, karena kalau mengikuti juknis yang ada di kami, juknis itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi sebelum berangkat, si mahasiswa yang bersangkutan
itu sudah harus diskusi bersama DPA. Dari DPA setelah di ACC baru ke Kaprodi. Dari Kaprodi baru mendapatkan pembimbing. Setelah dapatkan pembimbing, baru kemudian mahasiswa yang bersangkutan menyusun proposalnya. Setelah menyusun proposal, baru kemudian mendaftarkan untuk ikut ujian proposal. Kenapa harus kami uji? Karena di kita pola penganggaran kan sudah diatur itu untuk yang proposal, skripsi dan lain sebagainya, sehingga kemudian dana bisa terserap. Nah, pada tahapan proses ini kemudian mahasiswa melakukan kegiatan. Setelah melakukan kegiatan, di situ akan dibimbing oleh seorang dosen atas atas apa namanya pilihan dari kaprodi tadi. Nah, setelah nanti selesai sudah mendapatkan LOE dan kemudian dipublish di Cinta Jurnal Bercinta 3. Setelah itu baru kemudian yang bersangkutan sudah bisa melakukan pendaftaran untuk ujian ujian artikel. Ujian tersebut ujian yang kita kita anggap bahwa itu sebagai sebuah formalitas saja sebenarnya untuk melihat sejauh mana kemampuan mahasiswa tersebut. Nah, dari pola yang ada ini akan akan terasa nyaman manakala masing-masing fakultas itu saya katakan tadi duduk bersama sehingga kemudian kita memiliki tahapan proses yang sama, kita memiliki jawaban yang sama ketika ada kegiatan-kegiatan terkait dengan penyusunan tugas akhir non skripsi. Sehingga nanti jawaban yang diberikan oleh kapus pengabdian misalnya ketika ada poin yang tadi bicara tentang tugas akhir non skripsi itu akan dialihkan sesuai dengan juknis yang ada di masing-masing fakultas. Sementara itu Pak Eri, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Gafur, terima kasih masukannya. Juga di pedoman ini nanti bisa dicek ya, atau Pak Khalid bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi, walaupun kami sudah menyiapkan slot 8 SKS sampai 18 SKS itu kan lebih tergantung kepada apakah mahasiswa tersebut memenuhi outcome ya. Ya ini kan dan outcome-nya. Jadi kalau memang tidak bisa memenuhi, maka nanti minimal mahasiswa yang ikut KPM kolaboratif itu hanya mendapatkan nilai KPM-nya saja. Sedangkan untuk yang PKL, skripsi itu lagi-lagi ter- tergantung kepada kemampuan mahasiswa itu. Jadi ini yang kami apa catat dari pedoman itu. Jadi itu tidak secara otomatis dia akan dapat. Nah, tapi yang masukan dari Abah Gafur itu bahwa harus ada keseragaman antar apa namanya antar fakultas untuk mengatur karya awamiyah non apa skripsi ini tentu tentu perlu apa lakukan. Tapi kami atur lebih apa luas ya, karena yang punya kewenangan itu adalah masing-masing fakultas dan yang hadir pada KPM kolaboratif ini kan tentu bukan hanya dalam satu fakultas ya. Tentu ini akan ada gabungan dari fakultas-fakultas. Nah, ini yang mungkin nanti standarnya harus sama. Monggo silakan kalau Bu Fida tanya di chat nih apakah apa nama ini sudah Pak Holid sudah apa jelaskan ini yang kami akan bahas nanti apakah harus sama nilai itu harus ada enam apa kolom tapi kemarin sudah sempat dibahas di tim kecil diusahakan itu sama lah mungkin pembekalan terus pelaksanaan laporan sehingga itu nanti enam itu monggo Pak Mulyadi dipersilakan nanti kalau jawaban yang lebih detail teknis nanti Pak Khalid yang akan jelaskan. Saya ini hanya memberikan pengantar dulu ya Pak Khalid ya. Jadi kalau salah mohon mohon direvisi kalau skripsi. Monggo Pak Mulyadi, Bapak Dr. Ahmad Mulyadi karena sudah raise hand nanti Pak Khalid, Pak Pak Tohol Khalik harus memberikan masukan yang banyak ya Pak. Monggo, monggo Kiai, silakan. Ya,
Ya, terima kasih Pak Prof. Eri atas waktunya. Baik, saya mungkin hampir sama dengan Pak Wadek satu Fatar. Jadi yang jadi sedikit perlu disoroti itu memang berkait dengan rekognisi yang memasukkan skripsi tadi. Kenapa memang harus apa namanya ditanggapi itu karena memasukkan di situ. Nah, yang pertama adalah bahwa memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Gafur tadi, eh, kita punya pedoman teknis tersendiri berkait dengan artikel pengganti skripsi ini. Bahkan dalam pikiran saya Pak Gafur, saya justru ingin menyampaikan bahwa artikel pengganti skripsi ini justru harus diputuskan rektor. Kenapa? Karena ini bukan hal yang main-main menurut saya berkait dengan apa yang sudah terjadi sebelum ini misalnya plagiat dan macam-macam itu. Sehingga saya setuju sekali kalau perlu ada keseragaman di dalam mengatur persoalan teknis ini. Dan itu perlu dimulai dari keputusan apa namanya didasari pada keputusan rektor yang juknisnya mungkin teknisnya hampir sama walaupun ada beberapa hal yang beda tidak masalah tetapi outputnya atau hasil apa yang substansinya itu harus sama. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan rekognisi skripsi ini sepertinya memang tidak mungkin untuk dimasukkan di apa namanya rekognisi ini. Kenapa? Karena syariah juga mengaturnya seperti tadi. Jadi harus melibatkan DPA, kaprodi, kemudian dia harus mendaftarkan ujian proposal dan lain-lain. Nah, saya tidak tahu kalau misalnya prosesnya langsung di skripsi diakui tadi, lalu prosesnya seperti apa. Nah, itu yang mungkin perlu dijelaskan. Cuman terus terang memang dari juknis yang kita bikin itu tidak memungkinkan kalau itu kemudian dimasukkan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya sangat setuju berkaitan dengan mekanisme pelaporan paperless tadi. Jadi kalau sekarang kita kerja e-kinerja mungkin ini bisa e-vote field note ya. Itu saya kira sangat sangat membantu dan lebih cepat kerja kita termasuk kerja-kerja teman-teman DPR. Yang lain saya kira hampir ini ya hampir hampir sama lah kira-kira. Mungkin itu sementara masukan saya Pak Eri. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Didi. Jadi sebenarnya pedoman ini lebih implementasinya sebenarnya sudah ada surat edaran rektor ya tentang pelaksanaan KPM internasional yang ini juga kami breakdown ke KPM Nusantara, KPM ke Persemakmuran dan KPM kolaborasi yang akan dilaksanakan oleh LP2M. Monggo yang lain dulu, Pak Mulyadi, siapa lagi? Monggo, Bapak Ibu. Ini kesempatan untuk memberikan masukan sebanyak-banyaknya. Juga mungkin nanti videonya akan di apa namanya? Akan disimak oleh pimpinan dan nanti bisa dirumuskan keputusan yang komprehensif. Monggo, silakan. Yang belum Ya, dari Feby mungkin Feby. boleh Pak Eri? Oh, Pak Fadil Holik, monggo, silakan. Ya. Karena Terima tarbiyah kasih. kalau selesai Pak Halik. Terima kasih Pak Prof. Eri. Jadi Ya, terima kasih juga para kolega semuanya.
Mohon maaf saya terlambat tadi, saya lupa ada acara di masjid, jadi agak malam sedikit. Nah, saya senang sekali karena pada malam ini kita sudah bicara tentang pedoman ya, paling tidak yang arahnya, meskipun saya terlambat saya bisa menangkap sedikit tadi arahnya, yaitu lebih kepada arah KPM yang kolaboratif ya, lebih ke yang internasional gitu. Sementara yang dibahas apa sudah dibahas saya belum belum paham. Atau ini jadi satu. Ini penting kepada kami, utamanya di fakultas, biar tidak tumpang tindih gitu ya. Kalau bisa pedomannya berbeda meskipun di satu buku yang sama. Jadi pedomannya berbeda itu ya. Jadi misalnya untuk yang internasional ada kamar tersendiri gitu. Siapa kamarnya? Kamarnya adalah di rektorat, di LP2M maksud saya. Kenapa kok begitu? Karena kami balik lagi ke yang tahun kemarin, itu agak kebingungan juga ketika ditanya misalnya jatahnya berapa dan seterusnya. Atau kita sudah punya IKU misalnya yang bisa diacu misalnya untuk tahun ini ya. Kemudian kalau tidak keliru kemarin saya juga lihat di hasil notulensinya itu MBKM. MBKM mungkin ini sudah dekat ya, tapi mungkin tidak dibahas di hari ini. Tetapi ini juga menjadi pekerjaan besar kita bersama. Artinya apa? Kalau misalnya sudah ada jatah ya, jatah dalam artian misalnya oh tarbiyah 5 misalnya, jangan ngambil lagi lebih dari 5 karena itu akan apa merombak yang fakultas gitu. Makanya harus diatur betul ini, paling tidak misalnya harus ada model yang clear, yang jelas sebelum masuk ke tingkat ini ya, ke tingkat apa senat ya. Ini modelnya ada berapa yang hari ini? Apakah yang ramah anak, ramah apa namanya ramah gender itu juga sudah masuk apa tidak? Itu bagaimana mekanismenya? Karena kalau tidak keliru masih ada itu ya. Jadi kalau bisa ini terpisah sehingga paling tidak di tingkat kebijakan nanti itu lebih clear. Kalau misalnya berkaitan dengan KPM yang sebelumnya, yang internasional, saya melihat ini jalan pintas saja karena sudah dilalui semuanya itu. Teman-teman mahasiswa itu kan begini maksud saya, karena tidak ada pedoman yang bisa diacu, yang KPM internasional, ini yang ketiga menurut saya, itu acuannya apa? Misalnya pertanyaan dari teman-teman itu hampir setiap minggu ya ke tempat saya, karena kebetulan yang Farobi itu sangat getol itu dengan Pak Jamil. Yang disebut oleh Pak Wadek satu itu sepertinya Pak Al-Farobi. Karena ini sedang nunggu dan saya menyarankan ke dia untuk berkirim surat biar jelas itu, biar clear seperti apa. Saya sepakat dengan Pak Didi, dengan Pak Wadek satu Syariah, bahwa pada dasarnya yang kayak gini ini jangan dikasihkan ke lembaga, tapi langsung ditandatangani oleh rektor. Karena bahaya juga itu. Misalnya saya kemarin sudah dapat ya artikelnya dari Farobi itu, tapi tetap saya kembalikan biar jadi acuan. Nah, yang lain saya nggak tahu. Yang di fakultas lain, sepertinya kalau menurut Al-Farabi itu tidak mengajukan artikel sebagai pengganti skripsi. Ya. Yang selanjutnya, seperti yang disebutkan oleh Prof. Eri tadi, berkaitan dengan apa tadi yang terakhir itu yang berkaitan dengan KPM yang akan datang. Saya kira perlu juga menurut saya kita hari ini memetakan ya, mulai memetakan. Misalnya apakah pedoman yang sekarang sudah ada itu sesuai dengan RAK atau tidak. Misalnya kayak supervisor. Supervisor itu kalau kemarin itu kalau tidak keliru sampai ada 3 ya, tiga orang, 3 kelompok melakukan supervisi ke lapangan. Untungnya beda-beda tempat gitu. Misalnya kemarin yang muncul itu SPI melakukan supervisi.
Nah, kemudian LP2M juga, fakultas juga. Nah, sehingga ini tentu menjadi, saya tidak ingin sampai ke RAK enggak gitu ya, tetapi ini penting ya biar tidak membingungkan semua, utamanya di tingkat mahasiswa. Pak, saya di survei, kok teman saya kok tidak gitu. Ya akhirnya dengan apologi saya bilang, oh itu surveinya ini acak gitu. Jadi memang tidak semua disurvei. Gitu kan apologi namanya kalau saya itu ya. Jadi itu penting ya menurut saya. Yang terakhir, kalau misalnya ini betul nanti yang kolaboratif, ya saya ingat yang Prof. Eri itu, bahwa hanya nilai hanya skripsi, menurut saya tidak lebih menarik dari yang lokal. Kalau lokal kan langsung dapat ini ya, KPM, nilai KPM. Sebaiknya memang yang kolaboratif, kemudian yang internasional, itu dikembalikan lagi kepada SK Rektor yang kemarin itu ya, kalau nggak keliru nomor 14 ya, yang dapat 14 SKS itu loh. Nah, itu penting menurut saya. Dan saya sudah bilang ke Mas Parobi supaya itu dilampirkan karena tidak semua kita tahu itu SK itu. Tidak semua orang tahu tentang SK itu. Nah, jadi 14 SKS itu apakah bisa, kalau KPM internasional apakah bisa mengganti 14 SKS atau bagaimana mekanismenya? Itu penting ya. Jadi sebelum betul-betul jadi kebijakan, menurut saya ini harus matang juga itu menurut saya. Yang paling terakhir fakultas. Fakultas menurut saya harus dikasih ini kewenangan lebih dalam artian apa? Misalnya melakukan eksekusi tentang posko. Adminnya itu tidak lagi ada di institut, tapi langsung ada di fakultas. Gitu. Kalau kemarin ini kan balik bolak-baliknya itu kalau nggak keliru sampai 4 ya. Dari saya ke admin fakultas ke LP2M, LP2M ke TIPD, balik lagi ke LP2M gitu kayak gitu. Jadi agak membingungkan juga itu menurut saya. Saya kira saya sudah ngasih catatan sepertinya ke Pak Eri ya, ke Prof. Eri berkaitan dengan kalau nggak keliru saya ngasih catatan 7 itu karena saya berharap kemarin selesai dan tapi ya nggak apa-apa ini musyawarah yang menarik dan terima kasih atas forumnya dan kita harus tetap semangat juga ya mendampingi mahasiswa. Jangan sampai ada gium lagi seperti ini. Kalau tarbiyah selesai, yang lain selesai. Itu menurut saya ada gium yang tidak perlu dikembangkan lagi. Jadi kami yang jadi beban nanti ya. Ya, oke, monggo Bapak Ibu. Terima kasih Pak Unit. Nanti biar dijelaskan secara teknis hal-hal yang sudah monggo sekarang ini kelihatan dari FAUD. Bu Fida, monggo Bu Fida. Oke, Prof, terima kasih waktunya. Maaf saya tidak buka kamera. Eh, saya mungkin lebih ke teknis, Prof. Tadi yang pertama terkait nilai karena tahun lalu itu kami lumayan eh, makan waktu ya karena harus input dua. Jadi ada di Sipol dan ada di Simpadu gitu. Karena nilai mahasiswa itu kan ngeceknya di Simpadu bukan di Sipol. Kemudian terkait media sosial yang tadi eh, apa ya ini kan terkait kinerja dan seterusnya. Semakin ke sini kita kan mengacunya ke link dan seterusnya. Eh Selama ini tuh mahasiswa itu kan KPM baru, akun baru gitu, kelompok baru, akun baru. Nah ini mungkin apa ya ada mungkin yang bisa misal KPM Tarbiyah atau tiap fakultas punya punya akun khusus yang bisa dipakai seterusnya gitu loh. Jadi tidak setiap KPM, setiap kelompok membuat akun baru. Entah nanti sistemnya bagaimana itu. Maksudnya biar ada keseragaman gitu, Prof. Tidak setiap pelaksanaan harus akun baru seperti itu. Itu aja sih, Prof, dari saya sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu
Vida. Kelihatannya kalau akun baru sih tidak perlu, tinggal hashtag aja. Ini mungkin perlu ditajamkan sama yang ahli-ahli media ya. Bagaimana model hashtagnya atau tandai ya, gitu, sehingga itu akan langsung ngelinknya ke akun IG, akun TikTok yang miliknya Yayan Madra. Itu yang saya tahu di model Tulungagung ataupun di UIN Surabaya. Nah, mungkin ini yang perlu dilakukan, dan ini memang yang perlu memintakan masukan ke ahli-ahli media. Ini bahkan yang menarik, Bu Vida, di Juknis yang baru itu sekarang itu minta ada ada apa namanya, ada ada sesuatu yang ditampilkan di medsos. Nah, ini yang perlu kreativitas ya, dan perlu kita sepakati bentuknya seperti apa. Menarik, Ya, oke, Prof. dia. Monggo Maaf. nanti mungkin yang punya kan, saya kira di setiap fakultas sudah punya IG ya, TikTok itu yang mungkin Iya. perlu di apa namanya, perlu diatur lah, bagaimana Maksud ya, saya begini, kayak Prof. kayak di mahasiswa itu kan, pindah ke pengurusan juga pindah akunnya juga gitu Nah, ya, itu bukan maksud hanya saya, ini. Prof. Iya, Maksud saya seperti itu. Jadi, akun itu akan hilang setelah kegiatannya selesai, gitu loh. iya, Kalau masalah tagarnya itu gampang, Prof. Gitu, bisa seragam memang. Tapi kalau jadi eh, KPM, Fatar, misal Fatar, Posko 2 misal. Nah, itu tahun depan akan ada seperti itu lagi, itu susah membuatnya, Prof, gitu. Jadi membuatnya. kalau sama ya udah, misal jadi turun temurun gitu loh, akun itu nggak akan hilang. Jadi kalau misal tiap tiap kelompok bikin akun lagi, jadi terlalu banyak akun dan tidak tersimpan, tidak terdokumentasi, saya rasa Eman. ya eman gitu, akan hilang. Ya, terima kasih. Ini masukan dari Bu Vida yang ahli media. Nanti Pak Khalid bikin FGD khusus untuk bagaimana publikasi di apa koran dan di medsos ini, Bu. Monggo ada yang lain atau ditanggapi dulu Pak Khalid, biar tidak apa nguap ya, terutama dari Pak Gafur tadi, dari Pak Fathul Holik, biar tidak menguap semua dari Pak Didi juga ya gitu. Monggo, masih mute Pak. Baik, terima Oh, kasih, Prof. ya. Saya mulai dari bawah karena lebih menarik dari bawah kayaknya. Bukan Rianto. Senengan dari bawah. Dari Bapak Dr. Fathul Halik, Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah. Pertama, masukan tentang pelaksanaan rekognisi termasuk skripsi dilaksanakan di institut. Jadi ini sebenarnya sedikit tuntas tadi, kita tinggal menyelaraskan apa yang disampaikan oleh Pak Gafur. Insya Allah ketika fakultas itu duduk bersama, ini selesai. Nanti kita akan lanjutkan pada penjelasan komentar dari Pak Gafur. Kemudian fakultas kebingungan untuk mekanisme pelaksanaan KPM selain yang reguler. Jadi ini persoalan sebenarnya ketika diserahkan kepada institut dalam konteks KPM, misalnya KPM berbasis gender, ramah gender. Ini justru akan lebih susah. Karena kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Fathul Balik itu hanya pada skema lokasi. Jadi anggaplah kita buat kalau Fakultas Tarbiyah ada 10 pusko, maka kita menambahkan satu pusko ramah gender yang kemudian isinya siapa saja, DPL-nya siapa, nanti pelaksananya seperti apa, itu teknis. Kita tidak bisa mengatur secara utuh kecuali teknis-teknis yang sifatnya universal yang sudah kami muat dalam
pedoman ini. Kalau mengatur teknis yang sifatnya spesifik, saya kira justru tidak lagi ramah itu nantinya, malah akan menimbulkan masalah baru. Oleh karenanya, bahasa Pak Masyhur, ketika rambu-rambu itu sifatnya universal, maka secara teknis itu kita serahkan pada DPL. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh DPL terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang berkebutuhan khusus itu sudah menjadi bagian dari kegiatan atau belum? Karena kalau kita melihat KPM DR, jadi kemarin itu yang di rumah karena adanya COVID itu bahkan sangat tidak efektif mahasiswa. Itu pun kita akui sebagai KPM. Karena apa? Adanya keterbatasan. Jadi keterbatasan fisik, keterbatasan kondisi seperti hamil, punya anak kecil, yang fisik misalnya dia, mohon maaf, bisu atau tuli, atau ada kendala fisik lainnya, itu barangkali tidak terlalu spesifik. Makanya kemudian dalam pedoman, monggo disimak, monggo dibaca, kita memberikan ruang kepada fakultas. Saya kira kalau kita tidak terlalu tidak terlalu ideal, karena ideal ini mestinya kepada individu yang sempurna. Makanya ketika individu itu punya kekurangan, maka idealisme itu harus lebih sedikit ditekan, ya, diturunkan. Saya sepakat dengan kebijakan rekognisi merujuk pada keputusan rektor. Namun ketika tadi sempat menyinggung persoalan KPM internasional yang diselenggarakan pada tahun 2023, bagi saya bahwa rujukan SK Rektor yang merekognisi KPM internasional itu lahir atau turun setelah kegiatan itu. Makanya konsep kegiatan KPM internasional itu monggo disepakati, tidak kemudian secara sepihak misalkan dalam tanda kutip memaksakan keputusan itu berlaku surut atau sebaliknya. Jadi menurut saya monggo disepakati kalau memang pelaksanaan KPM 2023 yang memang tidak ada dasar, barangkali bisa jadi opsinya dua. Tidak perlu memaksakan mahasiswa mendapatkan 14 SKS. Kalau memang pimpinan, baik di institut maupun di fakultas, menyepakati untuk memberikan rekognisi 14 SKS, monggo. Jadi saya kira tinggal dibicarakan saja, sangat sederhana. Kalau memang disepakati, monggo. Kemudian yang terakhir terkait dengan ini Pak Fathul Holik, saya kira perlu koordinasi lebih dalam dengan adminnya. Jadi mohon maaf sebelumnya bahwa yang disampaikan Pak Fathul Holik tadi itu tidak sesuai dengan aplikasi yang kami konsep, bahwa terkait dengan KPM fakultas yang reguler itu, LP2M hanya menyampaikan informasi kapan pendaftaran, kapan penutupan. Kemudian hanya menyampaikan pedomannya seperti apa yang kemudian kita share. Aspek menyangkut lokasi, penginputan lokasi, siapa yang ada di lokasi dan seterusnya itu merupakan hak admin masing-masing fakultas. Sehingga admin fakultas tarbiyah tidak bisa menentukan lokasi fakultas syariah, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas usuluddin dan dakwah. Begitu pula sebaliknya, mereka juga tidak bisa masuk pada wilayah fakultas tarbiyah. Nah, memang akses dari admin itu penuh mengelola KPM sampai dengan penilaian, sampai dengan pelaporan. Hanya saja kekurangan aplikasi kita tahun kemarin itu kita coba untuk benahi, karena memang TIPD sangat banyak tugasnya, sehingga pelan-pelan kita ubah. Masuk yang paperless. Ini juga gayung sambut dengan pertanyaan Bu Fida tentang sinkronisasi nilai SIPOL itu.
kami ngonsep nilai KPM itu ada 3, pembekalan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sehingga nanti model inputnya agar supaya sesuai itu ada 2 opsi. Saya minta pada TPD kalau memungkinkan untuk tidak menampilkan, jadi tetap ada 3, tapi yang muncul itu tetap ada 6, tapi yang muncul ada 3, itu lebih baik. Kalau memang harus 6 yang muncul, tidak bisa dimunculkan 3, maka berarti skema penilaiannya itu pembekalan kita beri 2 nilai. Pembekalan misalkan 90, berarti nilai dari awal 90, 90, 85, 85, 90, 90 lagi misalnya. Jadi 3 konsep penilaian, dan itu memang sangat menyita waktu karena model-model koordinasinya antara LP2M terutama yang kolaboratif itu sangat sangat tradisional, sangat konvensional melalui surat menyurat dan japri menjapri. Barangkali insya Allah akan diakomodir oleh TIPD problem-problem itu. Kemudian media sosial ini menarik Bu Fida memang. Walaupun dalam konsep kemarin saya sampaikan pada rapat hari Senin bahwa media sosial konsepnya tetap dari kami gitu. Monggo kalau ada masukan yang lebih baik. Dari kami secara teknis setiap posko tetap membuat akun masing-masing. Karena bagaimanapun akun itu kecuali dihapus, maka tetap akan nempel pada link yang dimasukkan oleh mahasiswa pada aplikasi. Nah, berdasarkan akun-akun tersebut, kapan kesiapan dari lembaga dan institut, dalam hal ini Humas, memiliki tim untuk melakukan upaya editing atau kemudian, karena tidak mungkin semua video mahasiswa itu kan ada yang serius, ada yang tidak serius mahasiswa. Ada yang kemudian hanya yang penting ada, karena mereka lebih serius pada laporan akhirnya. Ada banyak varian yang kita temukan di lapangan. Walaupun mayoritas mahasiswa itu serius dalam memberikan atau membuat skema-skema pelaporan melalui media sosial. Jadi kalau sifatnya memang dalam setiap tahun mahasiswa diberi akses pada akun, ini nampaknya susah. Karena pemilik akun itu paling tidak 1. Jadi misalnya Humas. Nanti koordinasi publishnya itu ya harus ke Humas. Karena kalau diberi kewenangan mahasiswa itu tidak semua mahasiswa itu tadi itu bahasa saya serius. Kadang kalau tidak serius itu bisa jadi punya temannya dihapus atau kemudian mengupload sesuatu yang tidak penting yang nantinya akan justru menimbulkan masalah-masalah baru. Jadi kalau secara teknis dari kami begitu. Jadi kalau tidak disepakati, monggo usulkan teknisnya seperti apa. Tidak kemudian teknis seperti itu tidak efektif. Nah, yang efektif seperti apa? Kami ingin tahu, gitu, ingin paham. Jadi dari kami sekali lagi, setiap mahasiswa membuat akun sendiri-sendiri. Kemudian nanti Humas, karena kemarin sudah sempat direspon itu oleh pimpinan, harus punya tim sendiri. Video mana atau luaran mana dari mahasiswa yang layak untuk diedit kembali, di-download, kemudian diedit dan dimasukkan pada akun resmi lembaga. Apakah kemudian masuk ke LP2M atau masuk ke fakultas atau satu pintu melalui Humas. Nah, kemudian yang ketiga, dari Pak Gafur dan Pak Ahmad Mulyadi, ini saya sangat sepakat bahwa memang perlu keseragaman juknis sehingga ada muncul keselarasan perlakuan terhadap mahasiswa. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh LP2M. Kenapa? Karena memang kami itu dalam konteks ini hanya sebagai fasilitator. Secara substansi kami tidak paham yang diinginkan dalam konteks skripsi, mekanismenya, pengajuannya, pengujiannya, dan seterusnya itu adalah fakultas. Sehingga penting memang duduk bersama fakultas itu
kendati pun masukan dari kami memilah antara format MBKM fakultas terkait dengan pengelolaan skripsi dengan model rekognisi pengabdian. Misalnya, kalau internasional secara otomatis akan ada mekanisme lain. Salah satu contoh yang bisa kita ambil, salah satunya, mahasiswa yang internasional misalnya, maka tulisannya itu harus merujuk pada data-data di tempat dia melakukan pengabdian. Kemudian prosesnya setelah pulang ke tanah air. Makanya kemudian konsep Pak Masyur itu paling tidak itu 3 bulan. Kalau mau 14 SKS. Kalau mau hanya skripsi berarti ada space setelah itu 1 bulan melaksanakan proses-proses tersebut. Jadi mahasiswa dari Malaysia misalnya, dari Malaysia melakukan penggalian data dan seterusnya sampai pada sebuah kesimpulan untuk menulis artikel. Nah, itu diajukan ke DPR dan seterusnya, monggo. Secara teknis itu diatur dan kami akan sangat berterima kasih ketika akan muncul sebuah skema yang sudah mendekati pada keinginan dari institusi, keinginan dari lembaga kita. Sehingga tidak ada lagi, mohon maaf, LP2M tidak menguatkan fakultas maupun sebaliknya fakultas tidak menguatkan LP2M. Kita harus saling menguatkan, bersinergi dalam upaya menyambut kampus yang betul-betul ideal dalam memberikan penghargaan pada mahasiswa. Jadi kita mau memberikan penghargaan, tapi juga harus ada ketentuan-ketentuan khusus yang berbeda atau sama dengan mahasiswa lainnya. Ini penting, barangkali perlu dievaluasi bersama, sehingga nanti Prof. Eri barangkali saya minta untuk mengawal, karena ini sifatnya bukan terburu-buru, harus segera jadi, mengingat mandat yang diberikan oleh rektor kepada kami, jangan sampai muncul problem seperti tahun kemarin, ada mahasiswa yang bingung, tulisan saya mau dihargai, bagaimana cara menghargainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian dari Pak Dr. Ahmad Mulyadi, pada poin 3, ini yang ingin saya sedikit komentari, tidak mungkin merekognisi skripsi berdasarkan juknis fakultas untuk KPM kolaboratif. Nah, disinilah kemudian saya perlu untuk masukkan fakultas. Jadi, kalau memang mau disamakan dengan aturan fakultas, monggo. Kalau mau dibedakan berarti ada aturan khusus. Misalkan tadi penambahan tema. Jadi kalau mau dengan tema ini, atau ada juknis lain yang perlu diatur, jadi ada juknis yang sifatnya umum, ada juknis yang sifatnya khusus. Secara umum, maka mereka mengikuti aturan ini, tapi secara khusus harus begini. Karena memang ada perbedaan pekerjaan. Saya melihat bahwa teman-teman yang berangkat ke luar negeri itu dari sisi pembiayaan, dari sisi kesulitan akses maupun keruwetan medan dan seterusnya, itu barangkali kita juga perlu menghargai walaupun tidak kemudian mengabaikan proses. Jadi proses tetap ada, namun monggo kita bicarakan bersama. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan sebagai respon. Saya mohon untuk ditanggapi ulang dan saya kembalikan pada Prof. Eri. Terima kasih. Ya, monggo. Terima kasih Pak Wardi. Ini mungkin Sis ini sudah siap open kamera sebelum nanti. Saya minta juga ke Pak Dr. Ghafur, ke Pak Dr. Ahmad Mulyadi,
ke Bu Fida untuk memberikan feedback yang disampaikan oleh Pak Hole sehingga ini matang. Karena kalau ini matang maka untuk tahun depan yang akan menjadi embrio KPM MBKM yang sebenarnya ya karena memang saya sudah lama tidak berkecimpung tentang apa dengan MBKM sehingga kami perlu diberikan gambaran yang utuh. Jadi kalau yang ini kan akan dilaksanakan pada semester ini. Monggo silakan Pak Prof. Siswanto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai tadi sudah banyak menyimak dari beberapa usulan di Pak Predek 1, Pak Predek 3, dan dari yang lain. Yang pertama berkaitan dengan pengabdian dengan skema MBKM. Yang pertama mungkin ini usul secara teknis pertama mungkin ya. Mungkin dijadikan satu bab khusus mungkin. Karena MBKM ini sifatnya opsional, ya mungkin nanti coba dijadikan satu bab khusus yang nanti ini di apa berisi tentang berkaitan dengan MBKM berkaitan dengan pengabdian yang versi MBKM sehingga nanti pembahasannya ada di satu bab itu semua itu usulan teknis saja. Kemudian yang kedua, kalau membaca di halaman 18 ya. Jadi skema implementasi MBKM pada kegiatan pengabdian ini kan dapat diatur secara mandiri oleh penyelenggara pada setiap fakultas ya. Nah, tapi ketika misalnya kita tadi membahas tentang apa KPM internasional dan sebagainya, itu kan nanti akan masuk pada wilayah institut atau LP2M. Karena sepertinya kalau dengan model-model tadi yang ditawarkan, mulai dari internasional, kemudian kolaboratif, itu sepertinya kan itu wilayahnya di apa di LP2M. Mungkin redaksi ini mungkin nanti perlu dibahasakan atau ditinjau ulang gitu ya, dibahasakan kembali berkaitan dengan MBKM MBKM pada kegiatan pengabdian. Karena selama ini kan di fakultas itu masih belum punya belum mengarah ke kegiatan pengabdian yang dengan skema MBKM. Kemudian yang selanjutnya, jadi saya sepakat tadi kalau berkaitan dengan dengan rekognisi pada artikel itu memang harus ada kesamaan dari masing-masing. Cuman kan gini ya, ini bahasa sederhana saya, ya. Karena ini adalah rekognisi, ya. Karena ini kan adalah kan rekognisi kan, Remisi. pengakuan. Ya, ini kata kuncinya kan rekognisi, pengakuan. Maka tentu karena pengakuan, maka kita tidak perlu kemudian memberlakukan aturan-aturan seperti di fakultas-fakultas. Karena ini rekognisi, ya maka saya sepakat cukup dengan SK Rektor. Jadi misalnya KPM Internasional akan dihargai 18 SKS misalnya seperti tadi misalnya atau 14 SKS berapa nanti kesepakatannya. Jadi apa yang diakui? Ya KPM itu diakui, PPL 2 misalnya diakui. Ya artikel misalnya itu diakui. Ya misalnya. Karena ini sudah pengakuan, jadi mekanismenya ya tidak mengikuti ketentuan yang diatur oleh fakultas-fakultas. Misalnya kalau kita di Fakultas Tarbiyah ada proses ujian misalnya, gitu ya. Sehingga kalau misalnya nanti ada proses seperti itu, ya sepertinya bukan rekognisi lagi, ya kan? Jadi sama dengan yang reguler gitu. Ya, sama dengan yang reguler. Ya, makanya menurut saya karena ini sebetulnya semangat kita dengan KPM internasional, KPM kolaboratif misalnya, ini adalah untuk untuk memacu internasionalisasi dan sebagainya. Nah, maka mungkin rekognisi ini diberlakukan lebih lebih ringan tidak seperti yang
yang reguler gitu ya, terutama pada artikel dan sebagainya. Nah, hal yang lain, kalau misalnya skripsi non apa tugas akhir non skripsi bagi mahasiswa reguler yang tidak ikut ini tetap memberlakukan itu mekanismenya sebagaimana di fakultas masing-masing. Nah, jadi menurut saya karena ini adalah rekognisi, ya maka ya kita memberikan apresiasi saja kepada macam mana nanti yang akan kita akui. Bahkan seperti misal ya, kalau di ketentuan artikel di Sinta 3 itu misalnya, itu memang kan di pedoman pendidikan Betul. ya. Di pedoman pendidikan itu kan Sinta 3. Itu kan yang reguler. Nah, kalau misalnya kita akan memberikan rekognisi yang penting bersinta misalnya, itu kan boleh, ya kan? Apalagi nanti seperti tadi pertimbangannya dari Pak Kapus misalnya Pak Khalid, ini karena dari Medan yang begitu, ya kan? Menantang berat macam-macam, itu kan sebagai sebuah penghargaan kita kepada mahasiswa. Jadi itu penting barangkali dari sisi lain apa pemberian rekognisi kita kepada mahasiswa. Ya, jadi hal-hal yang pemberlakuan menurut saya yang reguler ya sudah tidak berlaku karena ini rekognisi, ya kan? Seperti ini kan sudah rekognisi namanya pengakuan. Jadi kegiatan itu diakui dengan sekian SKS. Dan maka tentu hal-hal yang yang apa yang berlaku di fakultas ya dengan ketentuan yang sifatnya reguler itu ya menurut saya tidak masuk pada kategori rekognisi ini. Saya kira itu ya beberapa respon saja dari saya. Terima kasih. Ya, Asis, mungkin saya Hmm. ada pertanyaan ya untuk dekan-dekan Hmm. fakultas dan mohon maaf Pak Kole biar clear ya. Yang ingin saya tanyakan pertama Pak Sis ya, itu berarti walaupun nanti MBKM semester depan ya, berarti masih ada mata kuliah KPM ya. Terus itu. Terus pertanyaan yang kedua, kalau seumpamanya, karena di konsep kami itu, KPM kolaboratif ini yang tingkat institut itu hanya untuk KPM MBKM. Ini mungkin yang akan datang. Apa itu bisa juga. Ini terus yang pertanyaan ketiga, kami kan merekognisi dengan 18 SKS untuk internasional, 14 untuk yang nasional. Padahal ini masih 100 SKS. Syarat untuk ikut KPM itu 100 SKS. Sebenarnya kan kalau 100 SKS ini mahasiswa tinggal tinggal 10 atau 12 SKS saja ya, Pak. Tapi ini kan kalau yang yang tahun ini kan bentuknya kata Profesor tadi ini adalah rekognisi dan sudah ada edaran rektor yang menurut Pak Kapus ini sekarang harus diwujudkan dalam bentuk pedoman sehingga punya legalitas yang kuat sehingga bisa kita laksanakan. Nah, mungkin pasti bisa dijawab singkat pasti. Bagaimana kalau untuk yang akan datang ini konsepnya biar kami punya gambaran lagi. Oke, kan gini ya. Jadi kalau di MBKM itu sebenarnya yang kita mahfum itu kan ada beberapa kegiatan ya Hmm. yang itu bisa nanti kita rekognisi. Misalnya kan ada kegiatan yang namanya KKN tematik. Contoh ya. Jadi mahasiswa melakukan kegiatan KKN tematik. Misalnya 3 bulan. Ya, maka nanti di fakultas itu akan merekognisi ya kegiatan KKN tematik ini dengan beberapa kegiatan. Misalnya KPM. Kalau kita sudah rekognisi masuk di KKN tematik, maka dia tidak usah KKN lagi, nggak usah KPM lagi, karena sudah direkognisi. Ya. Nah, jadi yang jadikan acuan itu, Prof Edi, itu adalah Hmm. kegiatan MBKM-nya dulu. Apa kegiatan MBKM-nya? Baru nanti kita nanti merekognisi dengan mata kuliah yang ada termasuk nanti di dalamnya bisa MBKM, bisa KPM, Apa? gitu ya. Ya, termasuk misalnya ada mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi mengajar 1 semester misalnya atau 3 bulan. Lah, maka nanti PPL 2 praktek ngajar nggak usah lagi karena sudah direkognisi. Bahkan kalau dia melakukan asisten mengajar misalnya sampai satu semester, itu setara dengan 20 SKS.
itu setara dengan 20 SKS. Maka nanti bisa PPL PPL 2 gak usah ikut, atau nanti mata kuliah yang sifatnya praktis seperti Hmm. strategi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, itu gak usah lagi karena sudah direkognisi. Nah, gitu. Nah, jadi acuannya itu adalah kegiatan MBKM-nya, Prof. Gitu ya. Kalau KPM yang reguler tetap 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 ada ya pada tahun-tahun Nah, kalau yang nanti akan datang. kalau misalnya nanti mereka tidak memilih atau tidak melaksanakan MBKM MBKM, nah, tetap maka ya tetap reguler biasa aja tetap lah. reguler Ya, ya. karena MBKM ini kan opsional, sekali lagi ini kan opsional, hak Ya, hak saja kan. kalau ada Nah, gitu. syarat nanti yang diinginkan Pak Ketua itu, jadi Pak Ketua LP2M itu menginginkan bahwa ini adalah KPM MBKM, tapi ini untuk yang akan datang, tapi kan sudah harus kita apa siapkan. Apa itu mungkin dengan konsep yang kita akan jalankan pada tahun ini? KPM MBKM. Yang Tahun bunyi kan tapi ya tahun depan, bukan yang sekarang ya ya gitu ya. masuk ya dimasukkan di KKN tematik itu nanti Oh, bahasanya. Tapi gitu. apapun namanya misalnya, yang penting poinnya adalah itu nanti Oh gitu. gitu. Hanya penamaan saja. Kan Penamaan. gitu. Saya kira itu Ya, ya, Pak ya, Wali satu silakan. ya. Ya, monggo. Ya. Mungkin ada feedback dari Ya, tadi Pak Gafur untuk yang nambahkan sudah Pak disampaikan Eri. Pak Holid. Iya, monggo, silakan. Ya, yang disampaikan Pak Dekan itu memang memang selaras dengan konsep yang sudah kita coba desain di Fakultas Tarbiyah. Mhm. Itulah kenapa kemudian di pertemuan beberapa waktu yang lalu sempat muncul kan yang saya sampaikan, ini kita punya istilah baru dengan KPM MBKM gitu ya. Iya, oke. Jadi kalau kita memang memang full MBKM, maka kemudian MBKM itu sebagai sebuah pilihan saja. Sekali lagi sebagai sebuah pilihan, bukan kemudian kewajiban yang harus dilakukan. Sehingga kemudian ada 9 item kegiatan MBKM yang ditawarkan ke mahasiswa. Itu kalau kemudian mereka memilih contoh misalnya proyek desa misalnya atau Bisa, proyek ya. kemanusiaan misalnya, itu sudah bisa kita kita apa namanya kita konversi ke nilai yang ada di mata kuliah KPM. Jadi dia sudah nggak perlu lagi menempuh menempuh KPM, dan bahkan dia bisa menempuh mata kuliah yang lain yang berhubungan dengan proyek tadi. Contoh misalnya ketika di proyek desa dia memimpin sebuah kegiatan, maka kemudian mata kuliah kepemimpinan misalnya dia sudah nggak perlu menempuh lagi karena sudah bisa dikonversi dengan nilai itu. Intinya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di MBKM di 8 item itu bisa kita konversikan nilai-nilainya. Nah, maka kemudian yang harus dilakukan pada saat mahasiswa memilih salah satu item dari MBKM tersebut, mahasiswa tetap harus melakukan konsultasi sebelum melakukan kegiatan itu. Kenapa? Karena sebelum melakukan kegiatan MBKM, yang harus dilakukan fakultas adalah kita harus melakukan MOU dengan pihak yang akan dimasuki oleh mahasiswa tersebut. Misalnya ketika mereka melakukan proyek desa, maka sebelumnya kita harus melakukan MOU terlebih dahulu dengan pihak desa. Baru kemudian setelah itu mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan di situ, dan kita mencoba untuk menyisir kegiatan apa saja yang terdapat di mata kuliah yang sudah ditawarkan dalam satu semester itu yang relevan dengan kegiatan yang ada di situ. Dan kemudian dosen-dosen yang ada itu juga tetap kita programkan untuk mendampingi mahasiswa tersebut. Sehingga satu mahasiswa dalam kegiatan proyek desa bisa saja akan didampingi oleh 6 sampai 5 sampai 6 dosen sesuai dengan nama mata kuliah masing-masing. Sehingga kemudian ketika mahasiswa menyelesaikan kegiatan itu, maka kemudian proses yang dilakukan oleh dosennya tetap tetap terhitung sebagai sebuah kegiatan di BKD masing-masing sesuai dengan mata kuliahnya. Nah, dalam proses konversi itu kemudian akan berimbas kepada beberapa mata kuliah yang akan kemudian kita berikan nilai, dan dosennya juga tidak tidak apa namanya tidak serta-merta diam, tetapi dia juga berkolaborasi dengan mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Itulah kemudian yang kita katakan bahwa ini sebuah pilihan. Jika mahasiswa memilih, kita akan melayani. Jika mahasiswa tidak memilih, maka tetap akan mengikuti KPM konvensional yang sudah ditetapkan di LP2M. Demikian Pak Eri, Ya, menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Siswanto. oke. Terima kasih. Untuk tanggapan dari Pak Holid ada sebelum Pak Holid menjawab tadi eh, apa masukan yang disampaikan oleh Prof. Siswanto, atau
Yang atau dianggap cukup ya yang lain, Saya Pak. Pak Mulyadi, monggo, Pak Dokter, Ya, silakan. terima kasih Pak Prof. Heri. Ya, saya setuju sebenarnya substansinya seperti yang disampaikan oleh Prof. Siswanto tadi. Cuman ini kan perlu dipahami, ini kan masih penawaran dari LP2M. Apakah skripsi itu mau dikonversi atau dikognisi atau tidak, kan kan itu tadi yang apa namanya yang ditawarkan. Jadi kalau melihat juknis memang tidak mungkin ya karena tidak sama. Tetapi kalau bagaimana teknisnya misalnya bisa di, diwujudkan, pikiran saya begini. Jadi mahasiswa yang skripsinya mau direkognisi misalnya dengan menulis artikel, maka mahasiswa itu sudah misalnya menyelesaikan proses ujian proposalnya gitu. Sehingga nanti di saat melakukan KPM bermuatan MPKM ini tinggal menulis artikelnya atau misalnya teknis seperti itu. Atau mungkin juga bisa diterima apa yang disampaikan oleh Pak Eri, mengabaikan apa yang disampaikan apa yang ada di fakultas. Cuman kalau mengabaikan yang berada di fakultas, nah, barangkali itu yang saya maksud tadi, perlu ada apa istilahnya ya, juknis yang perlu dibedakan antara MBKM, KPM kolaboratif dengan yang di fakultas itu tadi, dengan berdasarkan pada SK Rektor secara khusus. Sehingga nanti tidak ada tagihan atau perbandingan dari mahasiswa yang lain. Jadi tinggal menurut saya kita mengikuti teknisnya, apakah langsung mau diakui seperti yang Prof. Eri, tetapi kalau menurut saya, Prof. Eri, Prof. Siswanto maksud saya, Contoh. kalau menurut saya, jadi biar ada kelanjutan dari proses yang dilakukan di fakultas, maka mahasiswa itu sudah harus menyelesaikan minimal ujian proposal artikelnya itu. Pengajuan di dalam mengajukan artikelnya itu untuk pengganti skripsi. Saya kira itu tanggapan saya, Pak Eri. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini sudah disampaikan oleh Pak Masul bahwa nanti yang jadi DPL itu akan menjadi ko 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 promotor lah, ya yang akan apa namanya, yang akan mengkonekkan antara PPL, skripsi dan fakultas tanpa dosen yang lain, apa dosen yang terlibat pada eh, apa namanya, pada bimbingan dosen DPL mahasiswa kolaboratif ini tidak kehilangan hak-haknya. Ini yang memang kami kami godok ya, apa sekarang. Tapi dan saya sangat mengapresiasi Pak Proksis ya bahwa ini bentuk rekognisi ya. Dan karena ini juga kemarin ada dasar edaran rektor di mana Pak Holid se apa sebagai kapus ingin merapikan dan juga mengajak kita untuk menyamakan persepsi sehingga nanti pandangan kita pada KPM kolaboratif di mana jadwal itu di bulan April Mei itu sudah ada peserta yang fix ya, baik jumlah dan nama-namanya, dan tentu nama-nama yang akan dipilih diharapkan sesuai dengan apa, kira-kira mampu untuk memenuhi rekognisi itu. Jadi memang syarat untuk menjadi peserta KPM kolaboratif itu berat karena mahasiswa dalam 3 bulan itu harus
menyelesaikan tagihan-tagihan itu. Tentu yang dimaksud dengan 3 bulan itu kan 1 bulan persiapan, termasuk kalau memang itu proposal maka itu masuk, terus pelaksanaan dan nanti pelaporan. Oke, monggo kalau tidak ada tanggapan Pak Dulu, Khalid, sorry. ada Saya lagi nambah aja masih? Pak Prof. Kita Nambah batasi ya, satu nanti aja. kita akhiri sampai jam berapa atau bebas ya nanti? Ini Jangan dia jangan dibatasi. ya. Ya oke, Harus monggo. dibatasi. Ya Ya. udah Saya hanya 1.30. Ya, ya, Udah 30, saya hanya sudahlah. nambah Sampai dua Pak lagi. Prof. Ferry. 30. Siap, siap. Tolong Abang. Jatuh Saya Pak nambah Komar jam ke malam. kalau Saya tak habis salah komalam kalau ya. Jadi. kalau tidak LSM ya. keliru eh, KKN ya, KKN MBKM itu kan bisa menerima orang luar kan itu kan. Itu juga makanya kenapa kok kami beberapa teman ya di fakultas itu mulai bisik-bisik kalau bisa ini dikelola di institut. Saya nggak tahu apakah tadi disinggung apa tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya mohon dikoreksi, kalau tidak keliru MBKM seperti ini betul rekognisi, tapi itu juga mengakomodir 20 SKS. Itu sudah keputusan nasional sepertinya ya. Apa perlu dikoreksi? Saya nggak tahu itu. Nah, dalam koreksi ini tentu juga didiskusikan apakah secara otomatis itu kalau kita ambil KPM atau KKN ya, ini juga agak ruwet juga karena penamaan yang tidak sama antar perguruan tinggi, utamanya di YIN dengan YIN Madura dengan YIN yang lain gitu ya. Karena kemarin ketika ada kunjungan borang di tempat kami, KPM itu apa? Nah, itu masih pertanyaan juga itu. Nah, maksud saya begini, apakah juga itu tidak akan kita sentuh itu penamaan gitu ya. Misalnya tadi KPM MBKM, apa tidak kita rubah KKN MBKM? Saya kira itu tiga yang kalau kita mau bicara KPM MBKM. Kemudian yang saya ingin tanyakan Prof. Eri, ini April tahun 2023 ya, bukan 2024 ya? 24, sorry. 2024 maksudnya. 24. Sudah Ya, final yang itu. MBKM itu. Bukan yang MBKM, yang apa namanya ala-ala ini. Kalau yang Oh MBKM iya. kan baru tahun depan. Ya. Ya, soalnya saya tadi dengar MBKM tahun April gitu. Saya nggak tahu. Bermuatan. Makasih. Bermuatan MBKM masih namanya. Kalau yang Oh, sekarang. bermuatan. Oke. Iya. Oke, ya. Saya kira itu tiga hal itu dan saya sepakat bahwa harus ada juknis tersendiri untuk MBKM yang itu. Ya, makasih. Saya Ya, kira oke. itu dari Terima kasih. Nanti sama-sama Prof. mungkin Eri. Ya. Pak Khalid nanti bisa ditampilkan tabel itu bahwa walaupun kita merekognisi mahasiswa dengan 18, 14 itu tergantung kepada mahasiswanya itu sendiri gitu ya. Apakah mampu enggak? Kalau nggak mampu ya paling mentok dia akan dapat nilai KPM. Ini yang untuk yang saat ini ya. Coba Ya. masuk dulu. Monggo Pak Khalid. Biar tidak melebar lagi karena Ya, sudah betul. mengkerucut itu sebenarnya. Sudah mengkerucut pada sebuah opsi apakah proses rekognisi itu diatur secara khusus atau mengikuti pedoman yang ada di akademik, pedoman yang ada di fakultas. Kemudian Prof. Siswanto tadi memberikan poin bahwa karena mereka memang berbeda, maka proses rekognisinya pun juga harus berbeda. Namun dari Pak Wadek 1 Fasya masih memberikan 2 opsi. Jadi barangkali saya minta sikap saja biar tidak kemana-mana lagi, karena sudah mengerucut ke sana. Jadi secara teknis sebenarnya nanti kita bisa atur di kemudian. Mekanismenya seperti apa kalau memang tidak disamakan dengan fakultas. Kelenturannya seperti apa, itu barangkali yang harus kita sepakati pada malam hari, paling tidak begitu. Jadi bagaimana? Mungkin langsung disampaikan saja oleh Pak Ahmad Mulyadi. Ya. Sama Pak Sis juga. Kalau Pak Sis saya kira sudah jelas tadi bahwa Lentur kita ya? harus Iya, lentur, lentur. lebih lentur. Oke, kalau dari saya tadi
saya lihat di apa namanya di pedoman ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian juga Pak Kepala LP2M pernah menyampaikan ke saya bahwa pelaksanaan KPM kolaboratif ini 3 bulan, 1 bulan di sini, 1 bulan di sana, 1 bulan di sini lagi untuk itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Eri tadi. Iya, iya. Jadi kalau menurut saya agar semua terpenuhi, bagaimana persyaratan-persyaratan itu, nah bukan, maksud saya di dalam persyaratan itu sudah mengakomodasi tadi ada proses ujian proposal untuk menuju pada pemilihan mahasiswa memilih menulis artikel pengganti skripsi. Jadi memasukkan di persyaratan itu. Ya, terima kasih itu pikiran saya Pak Kapus. Terima kasih. Oke, baik. Tawaran Pak Khalid. Oke, jadi eh, berarti di kami akan coba ngonsep dulu barangkali secara teknis mekanismenya dan dibicarakan. Jadi kami ingin memberikan pemantik saja dan kita akan lakukan upaya lagi pembicaraan kembali karena memang saya butuh eh, pedoman-pedoman yang ada di fakultas berarti ya. Jadi di Tarbiyah itu mekanisme yang reguler seperti apa, yang konvensional di FASA seperti apa, termasuk di FEBI dan di FAUD. Sehingga dari sana kita ingin tawarkan bagaimana kalau seperti ini. Apakah dianggap terlalu lentur malah begitu, atau masih dianggap belum lentur. Bagaimana kalau seperti itu, Prof. Eri? Ya, saya kira sudah mengerucut ke poin itu ya, terkait dengan poin skripsi aja berarti ya. Apakah Ya, kita akan lentur ataukah kita tetap akan ikut sesuai dengan keputusan aturan yang ada di fakultas. Tapi sebenarnya ada apa titik temu Pak Huli. Asal itu diatur oleh rektor dengan SK edaran rektor, maka semuanya bisa nerima. Jadi mungkin ya ini ya, mungkin untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana untuk masalah skripsi ini kita akan berikan ke Warek 1 dan Pak Rektor untuk memutuskan ini. Artinya dan itu nanti yang akan menjadi rujukan kawan-kawan yang ada di fakultas. Saya kira ini masuk titik temu Pak Holid sehingga kita tidak lagi kembali mengulang pembahasan lagi Pak Holid. ya. Iya. Ini Ya, sedikit betul Pak Eri. menyelesaikan. Ada poin ya Pak. Pak ingin menyumbang poin aja. Tapi tidak mungkin yang lain Pak ya. Hanya ini Enggak, aja ya, lentur atau tidak lentur ya. enggak, ini hanya sudah mengerucut ini. Jadi begini, makasih. Yang pertama Ya, saya minta maaf pada Pak Didik. Tadi saya jumbo itu dengan Pak Mul LPM. Tak pikir, loh ternyata konco Wis, Pak. lawas. Pak Ahmad Mulyadi kok. Mbak Mulyadi. Nah, kewoco Mulyadi ini saya. Oke, jadi yang pertama begini. Bahwa semua yang akan dilakukan oleh LP2M pastilah mengacu pada aturan-aturan, salah satunya adalah surat keputusan rektor ya. Tetapi saya justru tidak ingin berbicara di situ, Pak Eri. Ini kok kayak Mark State begitu ya. Tapi kita ini kan orang akademisi begitu ya. Saya sangat sepakat dengan Pak Didik ya, bahwa tidak sama, diksinya tidak sama dengan ketentuan fakultas, tapi ada kesetaraan proses. Nah, di situ kan jelas KPM kolaboratif bermuatan MBKM itu sesungguhnya adalah 3 bulan, karena 1 bulan itu pembekalan, ya kan? Pembekalan dalam pembekalan ini dan tadi yang krusial kan karya ilmiah non skripsi itu di situ bisa dilakukan meskipun nggak tahu nanti teknisnya, makanya kita perlu rembuk. Tapi waktu pembekalan 1 bulan itu
saya pikir banyak hal yang bisa dilakukan oleh LP2M yang kolaborasi dengan fakultas untuk memenuhi selalu dalam bahasa saya pengawalan proses yang terukur itu begitu. Jadi saya membayangkan umpamanya begini, Pak, untuk KPM Nusantara jatahnya kan menurut RAKL 5 itu, ya kan. Nah ternyata yang 5 orang yang ikut KPM Nusantara itu memilih KPM yang bermuatan MBKM, kan begitu ceritanya ini. Simulasi pikiran. Maka saya membayangkan karena ini juga belum terjadi integrasi pembiayaannya sebagaimana yang dibayangkan oleh WR2 kemarin waktu kita rapat yang pertama atau Zoom yang pertama itu, saya membayangkan begini, yang 5 orang ini karena tadi Pak Didik menuntut adanya proposal atau hal yang dipandang setara dengan proposal, Pak Khalid mengirim 5 orang peserta KPM Nusantara yang memilih untuk KPM MBKM itu ke fakultasnya masing-masing untuk dibimbing terkait dengan penulisan artikelnya. Yang nggak boleh berbeda itu cuma satu sebenarnya, bahwa artikel itu memenuhi syarat saintifik kriteria, itu saja. Soal prosesnya ya sangat luas dengan pembekalan yang 1 bulan, pelaksanaan itu saya membayangkan ya sebagaimana KPM yang lain gitu kan. Kemudian pelaporannya itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Pak Gofur ya ini perlu nih bicara ya seperti ini Pak Gofur. Jadi ini ternyata kita beda istilah saja, ini beda redaksi ya. Yang dimaksud di LP2M dengan KPM MBKM itu sesungguhnya adalah KKN MBKM tadi ya, KKN MBKM dengan 9 kriteria itu. Di situ saya sebenarnya ya ini saya terlalu terfiksasi oleh PAR gitu. Saya memandang desa itu sebagai lokus saja sebenarnya. Lokus sebagai satu entitas yang saling terkait, yang kemudian di sana bisa dilakukan MBKM. Nah, begitu maksud saya. Halo Pak Gofur? Halo? Halo. Bisa ditangkap? Iya, Bisa lanjut. ditangkap ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Ini hanya naming ini bro. Jadi karena saya terlalu terfiksasi dengan PAR ya. Jadi sebenarnya KPM bermuatan MBKM atau KKN tematik MBKM itu dalam otak saya itu desa ini adalah lokus sekaligus perspektif dalam perspektif PAR begitu kan. Yang kemudian di dalamnya bisa dilakukan MBKM itu yang kemarin saya katakan meskipun fakultas lebih memilih pada KPM konvensional gitu kan, saya tetap mempersuasi. Ini kan seksi desa itu, saya bilang begitu kan. Ya maksud saya di desa itulah kita fakultas bisa melakukan MBKM itu begitu kan. Nah, pintu masuknya melalui KPM atau KKN untuk menegaskan kejumbuhan nama ini. Dan saya ingat saya pernah sudah usulkan agar tidak terjadi kebingungan orang luar dengan KPM ini, kita kembalikan saja namanya menjadi KKN. Betul. Jadi itu Pak. Jadi saya dengan Pak Gofur itu sebenarnya tidak ada problem karena ternyata hanya persoalan naming. Karena saya memahami desa itu sebagai sebagai lokus tempat MBKM berlangsung. Nah, kira-kira begitu. MBKM berlangsung. Berikutnya nggak ada. Karena memang belum belum ada integrasi pembiayaan ya. Sebenarnya kalau seperti itu kan endingnya kan dalam bahasanya Pak Warek 2 ya nanti di RAKL itu Pengmas harus menyesuaikan
anggarannya dengan KPM yang bermuatan MBKM, dan itu kan belum. Maka saya pikir tadi 1 bulan pembekalan itu, beberapa item penyerapan anggaran sebagaimana yang dieksplisitkan oleh Pak Gofur bisa diserap di sana. Jadi umpamanya pembekalan untuk persoalan penulisan ilmiahnya, artikelnya seperti apa, atau kemudian dia diminta apalah begitu ya, dan seterusnya. Jadi makasih, saya pikir ini yang saya maksudkan, bahwa saya sepakat dengan Prof. Sis, namanya juga rekognisi, tetapi supaya tetap ada tidak mengabaikan itu, dalam bahasanya Pak Didik, tetap ada itu Prof, pengawalan itu Prof, meskipun memang tidak sama. Maka kata kuncinya adalah rekognisi dan konversi dalam artian nilai itu tadi. Terima kasih. Agak serak karena saya baru menemui tim sesnya 02 diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Khalid, saya kira ini sudah implementasi MBKM pada KPM ataupun KKN, saya kira sudah clear ya. Dan nanti kita akan bicara lebih teknis lagi dengan pelaksana di bawah, terutama untuk pengakuan dan rekognisi. Dan yang penting ini juga bahwa calon-calon yang akan ikut KPM kolaboratif ini yang mampu untuk memenuhi rekognisi ini. Jadi kalau tahun ini sukses, tentu KKN, MBKM, Bakti Desa ataupun namanya ini akan mudah untuk tahun-tahun berikutnya. Saya kira ini Pak Khalid ya, dan Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, tanpa saya simpulkan, karena kalau disimpulkan lagi akan menambah. Nah, ini juga jamnya sudah lewat 6 menit ya. Pak Mansur, kita tutup ya Mansur ya? Cukup Oke. ya? Oke, Boleh. jadi Bapak Ibu, pertemuan yang akan datang mungkin akan dilaksanakan tanggal 29 atau 30. Mohon untuk Bapak Ibu sudah memberikan nama, sudah menentukan desa ya Bapak Ibu. Desa dan kecamatan. Karena untuk lokasi Pamekasan tadi sudah dapat surat dari Bangpol menyusul yang Sumeneb dan Sampang. Jadi mohon nama-nama sudah bisa diserahkan, nama desa ya, nama desa, kecamatan, dan juga DPL. Karena nanti akan kita pilih untuk kegiatan refreshment DPL yang akan dilaksanakan di akhir Februari. Kita tutup dan ini kita informasi aja biar ini. ya, Informasi gimana? Pak untuk Pak Holik, Pak Holik Pak Wadik 3. Jadi Talango sudah ya. kita plot 5 desa untuk KPM kolaboratif antar perguruan tinggi, Pak Holik. Lanjut. Jadi, lanjut ya. Silakan. Saya Itu kira biar maletak bedu tepat. Katanya mau Oke, ke hal-hal masalah lain buku. nanti akan dibicarakan sambil ngopi ya. Mari kita tutup pertemuan pada malam ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat